Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwati iman rahimanillah wa yakum, pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa bersama dengan guru kita Ustaz Abdurrahman Fadli hafizahullah taala di acara Talaki, Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif, tentunya hanya di Ahsan TV. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwati iman rahimanillah wa yakum, kita akan melanjutkan bab yang ditulis dari hasil karya, yaitu Syekh Utsman Sulaiman Murad rahimahullah ta'ala, dan yang telah diterjemahkan oleh guru kita Ustaz Abdurrahman Fadli hafizahullah ta'ala dalam sebuah kitab Syarah Salsabilah Asy-Syafi'i fi Ilmi Tajwid. Dan alhamdulillah Ustaz Abdurrahman Fadli hafizahullah ta'ala sudah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustaz. Alhamdulillah, dan insyaallah kita masih akan melanjutkan bab dari yang kemarin Ustaz ya, yaitu mengenai perhatian ataupun tanbih liman yaqra bi riwayat Hafiz an Asim bi tariqi asy-Syatibiyah. Dan kemarin ada poin 4 yang sudah dijelaskan Ustaz Abdurrahman Fadli, yaitu bagaimana cara membedakan ketika kita membaca panjang mad jaiz munfasil dengan 4 harokat, dan kemudian membaca huruf sin dan shad pada sebagian dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga poin yang selanjutnya yaitu membaca nun sakinah pada huruf muqatta'ah, yaitu dalam surat Yasin dan surat Al-Qalam. Kemudian pembahasan saktah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwati iman rahimanillah wa yakum, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Insyaallah kita akan melanjutkan bab apa saja yang perlu diperhatikan dalam membaca qiraah Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, tetap di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Baik, ikhwati rahimanillah wa yakum, pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, insyaallah berarti kita akan lanjutkan bab selanjutnya dari perhatian ataupun tanbih yang akan dibawakan oleh Ustaz Abdurrahman Fadli hafizahullah taala. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kembali insyaallah pembahasan tentang kitab As-Salsabil Asy-Syafi karya Syekh Utsman Sulaiman Murad rahimahullah taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita alhamdulillah sudah membahas beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita membaca Al-Quran dengan riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Kemarin kita sudah menjelaskan apa itu riwayah, apa itu qiraah, apa itu tariqah jalur, dan apa itu wajah. Alhamdulillah kita sudah jelaskan semuanya, sehingga ketika kita membaca dengan riwayat Hafiz, ya, ini bacaan yang kita sering baca ya. Riwayat Hafiz dari qiraah Asim, dari qiraah Asim dengan jalur Syatibiyah. Cirinya apa? Cirinya adalah mad jaiznya 4 harakat. Jadi kalau kita membaca dengan mad jaiz 4 harakat, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemarin yang sudah kita bahas, yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita menentukan apakah beberapa kata tersebut dibaca sin atau shad, atau terkadang boleh dengan sin, boleh dengan shad dengan bersamaan. Kemudian juga kita sudah menjelaskan bagaimana membaca nun pada huruf muqatta'ah di surah Yasin dan juga surah Al-Qalam. Kemudian juga kita sudah menjelaskan tentang
permasalahan as-saktah ya, tentang saktah, dan juga kita sudah jelaskan pula itu tadi yang sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan beralih pada kata yang bisa dibaca dengan huruf dhad, baik itu berharakat fathah atau dhammah, yaitu kata dha'fin ya, bisa dibaca dengan dha dengan fathah atau dha'fin, bisa dha'fin, dha'fin, dha'fa, dha'fa. Nah, jadi insyaallah kita akan melihat di sini. Berkata Syekh Uthman Sulaiman Murad di dalam As-Salsabil Asy-Syafi, wa dha'fir rumi bi fathi dhadihi wa bil madmumi. Jadi huruf dhad pada surah Ar-Rum, huruf dhad pada surah Ar-Rum khususnya pada kata apa? Dha'fi, pada kata dha'fi, maka kita bisa membacanya dengan harakat fathah, harakat fathah huruf dhadnya, atau dengan mendommahkan huruf dhadnya. Ya, kita langsung saja lihat poin kelima ini pada surah Ar-Rum ayat 54. Silakan ditampilkan surah Ar-Rum ayat 54. Kita akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini dimulai dengan lafaz Allah, maka alangkah baiknya kita sisipkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan ta'awud langsung Allahu, tapi kita tambahkan dengan Bismillah. Nah, contohnya, misalkan kalau kita baca dengan fathah terlebih dahulu, yang sering kita baca adalah dengan fathah ya, dengan dha'fin, seperti ini. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Jadi dengan memfathahkan huruf dhad pada kata dha'fin ya, dha'fin dan dha'fa. Itu kalau kita baca dengan fathah. Jadi fathah benar, dengan dhammah pun juga benar. Contohnya misalkan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Nah, itu kalau kita mendommahkan huruf dhad. Jadi bisa dua-duanya ya. Bisa antum baca dhadnya dengan fathah atau dengan dhammah, sama dua-duanya. Jadi betul, dua-duanya betul. Jadi poin yang kelima. Ini mudah insyaallah pada surah Ar-Rum ayat 54. Ada kata dha'fin, dha'fin dan dha'fa. Di situ kita bisa membaca huruf dhadnya dengan fathah ataupun dhammah, dan kedua-duanya benar. Hanya saja paling seringnya kita membacanya dengan apa? Dengan fathah. Poin berikutnya yang harus kita ketahui saat kita membaca riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah adalah terkait dengan permasalahan imalah. Imalah mungkin pernah sekilas kita jelaskan. Jadi imalah itu artinya adalah condong, miring ya, gampangnya miring. Jadi fathah itu tegak seperti ini, kemudian imalah itu berarti condong, dia condong kepada apa? Kasrah, karena fathah kasrah begini ya, a i. Nah, maka fathahnya condong kepada apa? Kepada kasrah. Itu namanya imalah. Dan imalah sendiri artinya tadi mudahnya adalah miring begitu, mudahnya adalah miring ya. Tadinya a, e, nanti ada dua imalah, imalah sughra atau biasa yang disebut dengan taklil, bacanya gitu ya. Wadduha, wadduha. Baik. Ada yang disebut dengan imalah kubra. Imalah kubra itu yang wadduhi. Nah, wadduhi, Baik. Jadi ada seperti itu. Jadi ada imalah sughra yang biasa juga disebut dengan apa tadi? Taqlil. Qallala yuqallilu taqlilan. Taqlil itu nama lain dari imalah sughra. Kalau imalah kubra adalah yang vokalnya itu Baik. Dan imalah kubra ini yang sering disebut dengan imalah itu sendiri. Jadi kalau semuanya disebutkan imalah, itu maksudnya imalah apa? Kubra. Gitu ya. Walaupun imalah ada dua tadi, ada imalah sughra biasa disebut dengan taklil, ada imalah kubra yang disebut dengan imalah itu sendiri. Baik. Nah, pada riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah ada satu kata yang dibaca dengan imalah, dan imalah yang di sini adalah imalah kubra. Satu kata saja. Jadi
Berkata Syekh Uthman Sulaiman Murad, Hafsun bimajriha faqat yumilu. Jadi riwayat Hafs hanya pada kata majriha saja yang dibaca dengan imalah. Baik. Jadi kata majriha ada pada surah Hud ayat 41. Ini adalah perkataan dari Nabi Nuh ya, ketika beliau mengatakan qala urkabu fiha, ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa qala urkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, ini perkataan Nabi Nuh, perkataan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, wa qala urkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Kata majriha di situ re-nya dibaca dengan imalah. Dan perlu diketahui bacaan imalah, jadi nanti umum ya, karena di riwayat lain ada juga imalah. Misalkan pada Syu'bah ada beberapa imalah seperti re'e, taib, rami, taib, ada e. Kaidahnya kalau ada huruf ra yang diimalahkan maka ra-nya dibaca tipis, bukan majawriha tapi majriha. Jadi re, kalau imalah itu hukumnya adalah tarqiq, tipis. Jadi bukan majawriha tapi majriha, re biasa. Jelas ya? Kita baca. Wa qala urkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Jadi majriha. Baik. Mudah ya, insyaallah. Hanya satu tempat saja. Kalau orang biasa menyebutnya dengan apa ini? Gharib gitu ya. Jadi bacaan-bacaan yang gharib pada riwayat Hafiz an Asim yaitu biasanya. Sebagian menyebutnya dengan apa? Dengan ayat-ayat gharibah, itu. Ayat-ayat gharibah. Jadi beberapa kata yang mungkin asing cara membacanya, berbeda dengan kaidah-kaidah yang lain. Nah, termasuknya imalah ini. Begitu. Jadi sudah 2 poin yang kita sudah pelajari alhamdulillah pada malam hari ini, yaitu tentang bagaimana kita membaca huruf dhad pada kata dha'fin di surah Ar-Rum tadi. Bisa dengan fathah, dha'fin, bisa juga dengan dhu'fin. Kemudian poin berikutnya kita mempelajari tentang imalah. Jadi imalah itu condong, maksudnya miring bacaannya. Dia antara fathah dengan kasrah. Imalah ada 2, imalah sughra yang biasa disebut dengan taqlil, dan imalah kubra yang biasa disebut dengan imalah itu sendiri. Dan riwayat Hafiz yang membaca dengan imalah hanya pada kata majriha di surah Hud ini. Baik. Ada 2 poin lagi insyaallah kita akan bahas, yaitu langsung saja kita akan lanjutkan, yaitu tentang tashil. Sahala yusahilu tashilan. Tashil itu artinya memudahkan, itu pemudahan. Jadi kita memudahkan bacaan hamzah ya, karena ada 2 huruf hamzah. Kemudian orang Arab biasanya agak berat ketika membaca 2 huruf hamzah yang beriringan gitu. Maka terkadang ketika ada pertemuan 2 hamzah, nanti ada beberapa kasus. Ada yang dibaca dengan tashil, bahkan ada yang dihadzf ya, dihapus hamzahnya. Misalkan kalau ada kata a'mana yu'minu, a'mana itu kan asalnya kan ada 2 hamzah ya, hamzah pertama berharakat, hamzah kedua apa? Sukun. Nah, berat a'mana. Nah, misalkan u'tiya, berat juga, menjadi apa? Menjadi badal, dihapus, diganti dengan huruf mat, amana gitu ya, ayyuhalladzina amanu gitu ya. Sebenarnya wazannya asalnya adalah a'mana yu'minu, makanya yu'minu kan ada hamzahnya di situ, a'mana yu'minu. A'ta yu'ti gitu, u'tiya asalnya, tapi karena berat maka diganti dengan huruf mat, u'tiya. Ini kasus tentang hamzah. Nah, saat ada 2 hamzah yang berharakat, hamzah yang pertama berharakat, hamzah kedua berharakat, contohnya adalah kata a'ajami, itu asalnya adalah a'a. Ada 2 hamzah, sebenarnya ada 2 hamzah. Hamzah yang pertama fathah, hamzah yang kedua juga fathah. Taib. Dan dirasa berat pengucapannya bagi orang Arab, sehingga hamzah yang kedua dibaca tashil. Apa itu tashil? Tashil adalah membaca dengan suara antara hamzah dan alif. Nah, suaranya agak ngambang dia. Jadi gampangnya tashil itu adalah untuk kasus ini membaca antara hamzah dengan alif, begitu ya. Bagaimana praktiknya? Contoh, misalkan kita bedakan antara yang tahqiq. Tahqiq itu hamzah yang dibaca jelas, gitu ya. Dibaca aa,
dengan yang a. Hanya seperti diseret saja, Contoh yang dibaca dengan tahqiq, yang dibaca dengan jelas hamzah-hamzahnya. Contohnya, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Jadi itu kalau yang tahqiq. Asalnya seperti itu. Asalnya ada dua hamzah. Nah, karena tadi dirasa berat, maka dimudahkan cara pengucapannya menjadi a'jamiyyun wa 'arabi. Baik. Jadi sebenarnya tashil itu mudah. Namanya juga tashil kan, memudahkan cara pengucapan. Jadi sebenarnya tidak usah dibikin susah. Seperti diseret saja. Baik, a'jamiyyun wa 'arabi. Seperti itu kira-kira. Baik. Kesalahan saat membaca dengan tashil itu biasanya ada orang membaca dua hamzahnya dengan tahqiq. A'jami. Ini jelas salah karena bacanya adalah dengan tashil, dimudahkan. Adapun kesalahan berikutnya dibaca dengan huruf ha. A'jami. Jadi salah. Ini sudah berubah huruf jadi ha. Baik. Bukan a'jami tapi Baik, antara hamzah dengan alif. Kalau alif kan seperti ini. Gitu kan? Dipanjangkan jadi itu alif. Nah, tashil antara hamzah dengan alif. A'jamiyyu. Bedanya mungkin sedikit ada tekanan di situ karena dia antara hamzah dengan alif. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jelas ya. Kita baca dengan tashil misalkan. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Anu lagi? A'jamiyyun wa 'arabi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi mudah ya insyaallah tashil. Yang terakhir adalah tentang bagaimana kita waqaf pada kata fama ataniya. Jadi ada suatu kata di dalam surah An-Naml ayat 36. Jadi surah An-Naml ayat 36, silakan ditampilkan. Di situ ada kata fama ataniya. Ada ya tambahan kecil, ada ya kecil di situ. Baik. Asalnya kalau secara rasm hanya fama atani diakhiri dengan huruf nun. Tapi ada dhabt, ada ya kecil di situ. Permasalahannya adalah karena dia bertemu dengan kata Allah. Nah, permasalahannya adalah karena dia bertemu dengan kata Allah. Fama ataniyallahu. Kalau diwasal seperti itu cara bacanya. Jadi kalau diwasal, kita baca dengan wasal dulu ya. Contohnya, falamma jaa Sulaiman qala atumidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Jadi atani Allah. Ini kalau wasal. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau bacanya dengan waqaf begitu. Bagaimana saat membaca dengan waqaf? Maka pada riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah, fama ataniya saat waqaf boleh dibaca dengan dua cara. Maka Syekh Utsman Sulaiman Murad mengatakan wa fi ma ataniya wa fi ma atani Allahu qifa lahu biya'in sakinin aw ihdzifa. Jadi kalau kita bertemu pada kata ataniya, fama ataniya Allahu, kalau kita berhentinya pada fama ataniya begitu, qifa, maka berhentilah padanya lahu biyain dengan huruf ya. Berarti ni-nya dibaca panjang karena ada ya-nya kan gitu ya. Fama atani, biyain dengan huruf ya. Berarti nunnya yang kasrah dibaca panjang ni begitu. Karena ada ya-nya setelahnya. Awi hdzifa, atau hapuslah huruf ya-nya tersebut. Berarti bagaimana? Fama atan, nunnya disukunkan. Begitu kan?
Jadi ana ulangi. Untuk kata fama atani Allahu, kalau kita berhenti pada kata fama ataniya, maka boleh dengan dua cara. Bagaimana dua caranya? Dua caranya ya-nya dibaca sehingga nunnya itu panjang. Fama atani. Baik. Kemudian cara yang kedua adalah ya-nya dibuang, dihapus. Sehingga bacanya adalah nunnya itu dibaca sukun. Fama atan. Baik. Dengan dua cara ini kita bisa membacanya. Namun yang harus perhatikan waqafnya di sini waqaf ikhtibari atau yadhirari saja. Bukan waqaf ikhtiyari. Kenapa? Karena maknanya belum sempurna. Baik, ada fa'il kata kerja maksud saya adalah pelaku. Fa'il ada subjek, ada pelaku yaitu Allah di situ. Sehingga harus disambung antara ata dengan Allah. Jadi kata ata itu kata kerja itu fa'ilnya atau subjeknya, pelakunya adalah Allah, sehingga tidak bisa dipisah. Baik. Jadi bisa dipisahnya atau berhenti pada kata fama atani adalah saat kita berhenti dalam rangka ikhtibari, dites oleh guru. Coba kamu berhenti di sini, bagaimana cara bacanya? Oh gitu. Atau iltirari saat nafas kita habis misalkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sehingga dengan demikian selesai insyaallah bab tanbihat liman yaqra'u bi riwayat Hafs an Asim min tariq Syatibiyah, yaitu beberapa hal yang harus kita perhatikan bagi orang yang membaca dengan riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah. Nah, baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ustaz, kami sampaikan atas ilmu telah diberikan beliau, dan insyaallah ini adalah merupakan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan biasanya juga ada kutaib kecil yang tadi sudah Ustaz sampaikan. Ini adalah perlu pelajaran khusus yang dimuat dalam kitab Gharibah, yaitu adalah bacaan-bacaan yang asing, dan insyaallah sudah disampaikan secara tuntas oleh Ustaz Fadli Hafidhullah Ta'ala. Dan insyaallah ikhwatu iman rahiman wa yakum, selanjutnya kita akan masuk talaki, yaitu masuk surat An-Naba insyaallah ayat 17 sampai dengan 30, dan kami berikan waktu dan kesempatan kepada para pemirsa dimanapun antum berada, bagi ikhwan nanti untuk ikut berpartisipasi untuk membaca surat An-Naba 17 sampai dengan 30 insyaallah di line teleponnya 0811 900 7912 insyaallah ya. Dan kita akan dengarkan talaki surat An-Naba insyaallah bersama dengan guru kita setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di talaki tahsin tilawah dan qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali sesaat lagi. Syukran wa jazakumullah khairan. Ya pemirsa semuanya, masih bersama kami di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Insyaallah kita akan lanjutkan babnya dengan talaki, yaitu surat An-Naba ayat 17 sampai dengan 30. Silahkan disimak baik-baik, dan kami juga memberikan waktu dan kesempatan untuk tilawah kepada para bapak-bapak atau ikhwan di line telepon 0811 900 7912. Dan mungkin nanti juga ada dari antum semuanya yang ingin bertanya, kami juga persilahkan melalui WA di 0811 900 7913. Berbeda satu angka di belakang ya. Dan untuk itu kita akan langsung dengarkan dan perhatikan baik-baik talaki dari surat An-Naba. Tafadhol Ustaz. Nah, jazakumullah khairan. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi talaki tahsin surah An-Naba ayat 17 sampai 30. Silakan dibuka dan kita akan dengarkan terlebih dahulu insyaallah secara fullnya, baru kita nanti akan jelaskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا
للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Pada ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman inna yaumal fasli. Yaumal fasli. Disad tebalkan. Fa tipis tapi jangan terlalu miring ya. Jangan fasli tapi fasli. Fasli kana miqata. Ta ini sini masih banyak mad iwad. Di belakang mad iwad 2 harakat saja. Miqatan dibaca miqata. Yauma yunfakhu. Tipiskan. Tipiskan siap-siap ke fa. Yauma yunfakhu. Khu tebalkan. Khu fil suri. Su tebal ya, bukan su tapi su. Fil suri fatatuna. Bukan fata'tuna tapi fatatuna. Hamzah biasa. Fatatuna afwaja. Wafutihatis sama'u fakanat. Hamzahnya jangan lupa. Fakanat abwaba. Qalqalah sughra. Fakanat abwaba. Wasuyiratil Tayyib, ya-nya antum nabur, antum tekan tapi tetap dialirkan. Wasuyiratil jibalu fakanat. Jangan lupa taknya dihamaskan karena di sini baca izhar. Jadi tak ketemu sin pada riwayat Hafiz dibaca izhar, taknya tetap jelas dan ada hamasnya. Bukan fakanat saraba tapi fakanat saraba. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, mirsada di sini ra-nya dibaca tebal. Kenapa demikian? Karena ada ra sukun, sebelumnya kasrah, namun setelah ra sukun ada huruf isti'la. Di sini ada huruf isti'la dan harakatnya fathah. Jadi kalau ketemu dengan isti'la dalam satu kata. Nah, jangan lupa, jangan dalam satu kata. Mirsada di sini ketemu dengan shad. Shadnya fathah. Baik, dalam satu kata. Baik, sehingga ra-nya dibaca tebal. Bagaimana kalau 2 kata? Kalau 2 kata ra-nya tetap tipis. Contoh misalkan fasbil sabra. Baik, fasbil sabran jamila. Bukan fasbir. Baik. Padahal kan sama-sama ra sukun, sebelumnya kasrah, setelahnya shad yang fathah. Apa bedanya? Kalau mirsada ketemunya dalam satu kata sehingga dibaca tebal. Kalau fasbil sabra ketemunya dalam 2 kata sehingga tetap dibaca dengan tipis. Karena asalnya ra sukun sebelumnya kasrah itu tipis. Begitu ya. Jadi inna yaumal fasli kan inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mir tebalkan dan ra-nya haluskan, bukan mir tapi mirsada. Baik, litaghi huruf ghain tatkala kasrah jangan terlalu tebal, bukan litaghi tapi ghi biasa. Ghi. Baik, ketika kasrah ghi khi jangan terlalu tebal. Littaghina ma'aba 2 harakat saja. Labithina fiha ahqaba. La yadhuquna. Ini di sini bedakan antara dzu tipis
Jangan la yadhu, dhu, tebal. La yadhu, dhu, dhi, dhu. Kemudian qafnya tebalkan. Jadi qu, jangan ku. Yadhu ku, bukan ku tapi qu. Qa, qi, qu. La yadhuquna fiha bardan wala syara. Sya tipis raba. Illa hamiman wa ghassaqa. Ghassaqa, sinnya ditasydidkan. Jadi antum alirkan dulu. Ghassaqa. Nah, nanti kalau di riwayat lain bisa dibaca wa ghassaqa tanpa tasydid. Jadi bisa ghassaqa, bisa ghassaqa. Baik. Illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Wi jangan masuk hidung wi, tapi wi. Jazaa'an wi. Baik. Keluar dari asyafatain, kemudian harakatnya antum keluarkan dari al-jawf. Wifaqa. Berikutnya innahum kanu la yarjuna hisaba. Mudah insyaallah. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu, dzalnya alirkan. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, dzalnya alirkan lagi. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Mudah insyaallah. Fadzuqu, ini juga harus diperhatikan. Dzu dan qu. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Mudah insyaallah. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Atas talaki dan penjelasan dari hukum-hukum tajwid dari surat An-Naba ayat 17 sampai dengan 30, dan kami berikan waktu dan kesempatan kepada para pemirsa untuk ikut sama dengan kita untuk tahsin dan untuk membaca surat dari An-Naba tersebut. Tafadhal masykuran, mungkin sudah ada yang masuk di line telepon 0811907912. Ya, kami berikan informasi kembali di line teleponnya 0811907912. Baik. Sudah ada yang masuk? Ya, tafadhal masykuran. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Abu Kalila, Ustaz. Dan Abu Salwa. Abu Kalila di Palembang, Ustaz. Abu Kalila di Palembang. Ya, tafadhal masykuran, langsung saja. Ya. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 17 sampai dengan 30. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangin lagi Pak ya. Jadi ainnya jangan seperti di tasydid, jangan a'u, jangan a'u, biasa a'u seperti itu. A'udzu Ulangin lagi, billahi diharuskan sedikit, minasy syaithanir agak dilembutkan sedikit. A'udzu billahi. Naam. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Inna yawmal fasli Jangan masuk hidung. Jangan yau tapi yau. Inna yawmal fasli kana miqata. Nah. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna. Yawma yunfakhu fa. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Nah. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Fakanat, hamzah dulu, qalqalah sughra. Fakanat abwaba. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Bukan ya, bukan dihabiskan tapi be. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Nah.
وسيرت الجبال فكانت سرابا. Jangan masuk hidung, Mbak. Saraba. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Nah. إن جهنم كانت مرصادا. Jangan masuk hidung lagi. Jangan jangan tapi mirsa. إن جهنم كانت مرصادا. مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا. Nah. للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. Mohon maaf untuk slide-nya ditampilkan berikutnya. Lanjut. Wa kadzdzabu wa kulla syai'in. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Naam. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Nah, barakallahu fikum. Abu Kalila untuk huruf ain, ingat ya, jangan sampai antum terlalu tekan seperti bertasydid. A'u, begitu, jangan. Agak lembutkan sedikit ya. A'u, seperti itu. Oh ya, Baik. Nah, sama beberapa tadi kata seperti taghina atau saraba, itu hati-hati jangan masuk hidung. Antum latih ya. Cara latihnya bagaimana? Cara latihnya dengan tutup hidung. Saraba, ro, seperti itu. Oh ya. Nah. Ya. Syukur Ustaz atas bimbingannya. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Abu Kalila di Palembang yang telah berpartisipasi. Kemudian kami berikan waktu dan kesempatan kepada yang lainnya di line telepon 0811900912. Tafadhal masykuran. Sudah ada yang masuk? Ya, tafadhal. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Ilham di Utara. Bapak Ilham di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ya? Ya, Ustaz. Iya, tafadhal masykuran. Langsung Bapak. Sebelumnya mungkin dikecilkan dulu untuk volume TV-nya Bapak ya. Fokus di HP-nya saja, silakan. An-Nabayat. Ya, 17 sampai dengan 30 Bapak. 17 sampai 30. Nah. Dikecilkan dulu ya Bapak volume TV-nya. Iya. Nah. Berarti tidak feedback. Ini masih ada feedback Bapak. Nah, silakan. Terputus, iya. Kami berikan kesempatan kepada yang lainnya, mungkin terputus dan tadi mungkin Bapak Ilham bisa menghubungi kembali di line telepon 0811900912. Tafadhal. Sudah ada yang masuk kembali? Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Bapak. Sudah ada yang masuk kembali? Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Yulian Ustaz di Gorontalo Ustaz. Bapak Yulian? Di Gorontalo Ustaz, Gorontalo. Di Gorontalo ya? Ya, tafadhal langsung saja Bapak. Nah, Ustaz. Ya, dari ayat 17 sampai dengan 30 ya Bapak.
Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billah. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangin. Janir rajim, jan rajim, rajim biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqat. Ulangin, jangan fos, jangan fo, tapi fa. Buka dulu sedikit. Fa, fasli. Nah, Ustaz. Inna yawmal fasli kana miqata. Nah, terus? Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Nah. وفتحت السماء فكانت أبوابا Nah. وسيرت الجبال فكانت سرابا Nah. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا غي للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Jangan syoro, tapi sya. Buka dikit. Ustaz. لا يذوقون فيها بردا ولا Ra-nya tebalkan dulu ya. Bardau. Ustaz. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. نعم. إلا حميما وغساقا. نعم. إنهم كانوا لا Satu ayat lagi, lompat. Illa hamima wa ghassaqa jazaa'a wifaqa. Jazaa'a wifaqa. Jazaa'an. Panjangkan sedikit lagi. Jazaa'a wifaqa. Naam. Innahum kanu la yarjuna hisaba. وكذبوا بآياتنا كذابا. نعم. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فلن نزيدكم. Tahan sedikit lagi. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Baik, barakallahu fikum. Nah, antum belajar tahsin atau mengajar di sana? Cuma ikut belajar tahsin online Ustaz. Oh, begitu. Belajar di mana? Online? Ya, ada sama Ustaz Abu Khairul Ustaz Abu Azam Khairul. Oh, Ustaz Azam Khairul. Naam, Ansari. Naam, yang di Payakumbuh sekarang ya. Naam, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya, semoga istiqomah terus ya. Amin, Ustaz. Barakallahu Ustaz. Nah. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Yuliansa sebelum mengakhiri teleponnya? Ya, Ustaz. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan kepada Ustaz. Mungkin Ustaz untuk program tahsin yang
kami lihat di waktu Ramadan itu cara daftarnya pakai. Oh, baik. Nah, itu hanya selingan saja untuk yang Ramadan itu live bersama beberapa teman-teman. Nah, insyaallah. Untuk program yang tahsin intensif itu ada insyaallah, nanti simak di Facebook Ana atau di Facebook Ma'had insyaallah. Insyaallah. Nah, barakallah. Taufik barakallah. Baik, jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Bapak Yuliansa. Kemudian masih kami berikan waktu ataupun kesempatan sekali lagi untuk penelpon terakhir. Ya, pada kesempatan berbahagia ini silakan di line telepon 0811900712. Tafadhal masykuran. Ya, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Ihsan. Bapak Ihsan. Pak Ilham. Pak Ilham yang tadi, silakan. Bapak Ilham langsung ya. Ya. Tuh sepertinya masih gede Pak. Kalau tidak mungkin Bapak agak menjauh dari televisi ya. Fokus suara di telepon saja. Nah, masih feedback. Sudah baik. Masih. Dikecilkan saja untuk volume TV-nya mungkin. Ya, silakan. Sudah habis. Sudah habis. Ya mungkin Bapak perlu menjauh ya. Nah, Jauh-jauh. ya, silakan dicoba. Hebat. Masih dengan Iya Bapak Ilham, Masya Allah semangat ya. Tapi mungkin ada gangguan teknis mungkin di sana. Tapi Ustadz mungkin ada pertanyaan dari pemirsa di Ahsan TV ya. Yang pertama, bagaimana hukum imam ketika membaca an'amta itu berubah menjadi an'am tuh Ustadz ketika melaksanakan sholat? Tafadhal masykuran. Ya jelas itu lahan jali ya, kesalahan yang jelas karena mengganti harakat. Jadi di antara lahan jali itu adalah mengganti harakat dengan harakat atau mengganti huruf dengan huruf. Itu lahan jali, kesalahan yang jelas. Apalagi di surah Al-Fatihah yang merupakan rukun salat, maka ini adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Untuk hukumnya para ulama berbeda pendapat. Jika kita melakukan lahan jali pada surah Al-Fatihah ketika sang imam melakukannya dengan sengaja, apalagi kalau sebenarnya melakukannya dengan sengaja, ini bahaya sekali. Dia tahu artinya terus melakukannya dengan sengaja. Suratul ladzina an'amta, harusnya engkau ya Allah menjadi an'amtu, saya gitu. Waliyadzubillah, ini kalau lakukan dengan sengaja dikhawatirkan kepada kekufuran karena dia menisbatkan nikmatnya kepada dirinya gitu. Nah, adapun hukumnya bagaimana, apakah salatnya sah atau tidak, itu para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan salat imamnya tidak sah, salat makmumnya masih. Salat imamnya enggak sah, salat makmumnya juga enggak sah karena baca Al-Fatihahnya salah, apalagi lahannya adalah lahan jali. Ya, jadi intinya perkara salat Al-Fatihah ini perkara yang penting. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang merupakan lahan jali. Kalau lahan khafi, misalkan kurang sempurna di dalam pengucapannya, kurang fasih sedikit, atau mungkin yang tadinya panjangnya 2 harakat kelebihan sedikit, misalkan iya harusnya 2 harakat jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepanjangan seperti itu lahan khafi, tidak mengubah arti juga insyaallah. Jadi kalau lahan jali itu adalah kesalahan yang ada pada mabna, pada bentuk kata. Yang tadinya harakatnya fathah jadi dhammah, yang tadinya harakatnya kasrah jadi fathah misalkan, atau jadi huruf tertentu berubah jadi huruf yang lain. Nah, itu lahan jali. Bisa jadi lahan jali itu mengubah makna atau tidak mengubah makna, tapi dia jelas salahnya. Orang yang bisa baca Al-Quran pasti tahu ini salah. Nah, jadi lahan jali hati-hati ya. Baik. Itu lahan khafi insyaallah masih dimaafkan insyaallah. Namun perkara Al-Fatihah, karena yang ditaati Al-Fatihah sangat penting karena berkaitan dengan rukun salat. Maka bagi seorang muslim dan muslimah adalah semangat untuk belajar tahsin, minimal sekali adalah yang membuatnya itu bisa beribadah kepada Allah dengan baik, yaitu dengan surah Al-Fatihah ini. Kan minimal adalah kita belajar rukun salat, dan ini rukun salat ya, bukan main-main, rukun salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak dianggap salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya tidak benar, ada kesalahan-kesalahan yang fatal, maka dianggap salatnya enggak sah, begitu.
Tapi kalau surat-surat yang lain ya insyaallah masih bisa dimaklumi. Baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ini adalah merupakan pertanyaan terakhir yang disampaikan dari Abu Zaki dari Sragen ya. Pertanyaannya, Ustaz, apabila ada huruf isti'la ya, selain dari huruf yang iltibaq, posisinya adalah sukun, tetapi dia diakhiri atau sebelumnya adalah huruf-huruf yang berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah, apakah hukumnya semuanya tebal? Sebagai contoh, ketika istilahnya yang kasroh berarti di sini berikan contoh iqra ataupun ikhwah, kemudian auna, kemudian ukhra. Baik, ini pernah kita bahas ya pada pembahasan tafkhim dan tarqiq. Ya, pembahasan tebal dan tipis, juga pembahasan tentang huruf idbaq. Nah, ada huruf-huruf isti'la yang tidak memiliki sifat idbaq, yaitu khaghaqa. Huruf khaghaqa ini hurufnya tebal. Gimana pun kondisinya tetap tebal, begitu ya. Semua huruf isti'la khusus daqtin kil yang 7 huruf itu selalu dibaca tebal. Wa fakhim wa harfal isti'la'i fakhim, dan tebalkanlah huruf isti'la. Ini perkataan dari Al-Imam Ibnu Jazari. Baik. Kemudian huruf isti'la sendiri punya tingkatan-tingkatan ketebalan, baik dari zat hurufnya. Yang paling tebal adalah huruf ta, dan yang paling bawah ketebalannya adalah huruf kha. Baik. Nah, kemudian dari segi harakatnya pun demikian. Ada tingkatannya. Ada tingkatan berdasarkan harakat yang paling tebal, yaitu fathah. Ada berikutnya adalah fathah. Ada 3 pendapat sebenarnya, tapi intinya adalah bahwa yang paling tebal adalah fathah, dan yang ketebalannya paling bawah adalah saat kasrah. Saat kasrah atau sukun sebelumnya kasrah. Jadi ghain dan kha misalkan sebelumnya kasrah. Misalkan afril alaina atau ikhwah. Baik. Nah, itu ketebalannya adalah sebagaimana khi dan ghi. Jadi ikhwah itu sama dengan akhi. Kan kita tidak membacanya dengan wa akhi, baik. Tapi wa akhi. Khi ikhi, bukan ikhi, begitu. Baik. Adapun ghi juga ghi bukan iu. Baik. Ini menurut pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Tahan Al-Andalusi. Jadi fathah yang paling tebal, kemudian yang kedua adalah dhammah, ketiga adalah kasrah. Sedangkan sukun mengikuti kondisi sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah berarti seperti fathah. Contohnya misalkan gha'au. Kalau semuanya dhammah sebelumnya ghu. Kalau kasrah sebelumnya seperti ghi'ir, begitu. Nah, adapun kalau pendapatnya Al-Imam Ibnu Jazari ada 5 tingkatan. Ya, di mana yang paling bawah adalah kasrah, ghi, taib. Di atasnya sedikit adalah yang sukun. Tidak peduli apakah sebelumnya itu fathah, kasrah atau dhammah, dalam satu tingkatan yang sama. Ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Jazari. Maka beda cara bacanya. Ada yang bacanya dengan ikhwah, ada yang ikhwah. Ikhwah, ada yang ikhwah. Tapi itu tidak dikatakan sebagai apa? Tarqiq, tipis, tidak. Tetap dikatakan tebal, hanya tingkatan tebalnya paling bawah, begitu. Fahiya wa in takun bi adna manzilah fakhimatun qat'an minal mustafilah. Huruf isti'ala itu meskipun ada pada tingkatan ketebalan yang paling bawah, maka dia tetap dibaca tebal, berbeda dengan huruf-huruf istifal. Baik. Fala taqul atau fala yuqalu innaha raqiqah ka dhiddiha tilka hiyal haqiqah. Maka tidaklah dikatakan huruf isti'la yang paling bawah tadi khi, taib atau itu sebagai apa? Raqiqah, sebagai tipis. Jangan katakan tipis. Sebagaimana lawannya yaitu istifal. Tilka hiyal haqiqah. Inilah hakikat yang sebenarnya. Jadi meskipun menurut kita pendengarannya kok seperti dia lebih dekat ke tipis, ya benar lebih dekat ke tipis, tapi bukan tipis. Kenapa? Huruf isti'la selalu tebal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini pernah kita bahas ya. Jadi seperti itu. Beda dengan qaf. Kalau qaf ini qalqalah maka ketebalannya sama. Aqo, iqo, uqo sama. Tapi kalau ghain dan kha, contohnya tadi apa Ustaz yang dicontohkan? Awna, seperti itu. Jadi awna kalau sebelumnya dhammah misalkan yuni, kalau sebelumnya kasrah misalkan afrigh alaina.
Ada dua pendapat, afrigh alaina atau afrighu alaina. Afrigh sebagaimana ghi atau afrighu di atasnya ghi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Dan intinya semuanya adalah dibaca dengan tebal, Ustaz ya. Baik, ikhwatu iman rahimanallahu wa iyyakum, ini adalah merupakan pertanyaan terakhir dan sebagai penutup acara pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah. Ini adalah merupakan bab yang penting untuk kita, adalah tanbih, adalah perhatian bagi seorang yang membaca qiraah Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Dan mungkin sebagai khatim Ustaz, sebagai penutup, bagaimanakah sikap kita apabila mungkin dalam membacanya harus berhati-hati ketika kita membaca kadang-kadang kita itu membaca mad CS munfasilnya ada 2, kadang-kadang 4. Nah gitu Ustaz, mungkin sebagai tambahan terakhir untuk kita supaya lebih hati-hati lagi. Nah, baik, karena pembahasan ini adalah pembahasan tentang bagaimana baca riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Syaratnya adalah mad jaiznya 4 harakat, itu syarat utamanya. Jadi kalau kita ingin baca dengan yang biasa kita baca itu mad jaiznya 4 harakat, dengan kaidah-kaidah yang tadi kita sebutkan. Itu namanya jalur Syatibiyah. Adapun kalau baca mad jaiznya 2 harakat itu bukan jalur Syatibiyah, tapi itu adalah jalur Thayyibatun Nashr. Jadi mad jaiznya 2 harakat. Misalkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, kalau pengen membaca mad jaiz dengan 2 harakat nanti ada kaidah-kaidah lagi. Nah, kaidah-kaidah yang harus kita ketahui pada saat membaca dengan riwayat Hafiz an Asim dari jalur Thayyibatun Nashr, Tariq Al-Hammami khususnya. Karena Thayyibatun Nashr itu turuk sebenarnya, jalur-jalur yang banyak. Riwayat Hafiz saja ada 52 jalur yang ada pada turuk Thayyibatun Nashr yang dihimpun oleh Imam Ibnu Jazari di dalam kitabnya Thayyibatun Nashr. Bentuknya adalah nazam. Kalau An-Nashr itu bentuknya adalah nasr, uraian, paragraf. Tapi kalau Thayyibatun Nashr bentuknya bait syair. Nah, itu lebih dari 1000 bait. Maka ada 52 jalur dari riwayat Hafiz ini. Kalau di Syatibiyah hanya 1 saja yang diambil jalurnya. Begitu. Jadi kalau bicara dengan Thayyibatun Nashr maka lebih luas lagi. Nanti ada kaidah-kaidah yang harus kita ketahui lagi insyaallah. Nah. Masya Allah wa barakallahu fikum. Ini adalah membuka wawasan kita untuk senantiasa belajar ilmu tajwid. Dan insya Allah ilmu tajwid akan kita sampaikan bersama dengan Ustadz guru kita di lain kesempatan. Dan insya Allah penting untuk kita semuanya. Semoga Allah memberikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu dan istiqomah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ustadz Abdurrahman Fadhli Hafidhahullah Ta'ala yang telah memberikan materi kepada kita semuanya pada malam hari ini. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.